takdir tertulis sebelum langit dan bumi diciptakan. Quran Surah Al-Hajj ayat 70. Nabi SAW bersabda, Allah menentukan berbagai ketentuan para makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Beliau bersabda, dan adalah arsy-Nya di atas air, dalam hadis riwayat Muslim. Kedua adalah takdir umri. Takdir umri adalah takdir yang ditulis ketika malaikat meniupkan roh ke dalam janin. Yang ketiga adalah takdir sanawi. Takdir sanawi adalah takdir tahunan yang ditulis setiap malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir adalah takdir yaumi yang berlaku harian. Nah jamaah, seperti yang telah disebutkan pada hadis riwayat Muslim tadi yang bermakna Allah telah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lantas kapankah Allah menciptakan langit dan bumi? Wallahu alam, hanya Allah lah yang tahu. Jadi sepatutnya kita sebagai hamba Allah hanya bisa mengimaninya dan mempercayainya. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda spesial Ramadan. Buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah, yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema Ramadan datang, beban hilang. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah ya. Kalau kita lihat dari video tadi, kita sama-sama bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata Allah ini telah menuliskan yang namanya takdir ini jauh ya. Sebelum waktunya kita ini ada di Lauhul Mahfuz. Sebelum terciptanya langit dan bumi. Nah buat jamaah yang baru bergabung ini benar-benar nih hari ini kita sama-sama membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Pokoknya dengan Ramadan datang ini semua beban hilang deh insya Allah, amin. Nah tapi saya pernah dengar juga nih Masya Allah ya. Saya pernah dengar tentang hadis dari Rasulullah SAW yang isinya itu siapa yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya. Nah ada pertanyaannya nih Ustaz Syah, mohon izin nih. Ini Siap. maksudnya apa ya? Kalau misalnya kita meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kita. Oh, kalau kita Masya sering Allah. bantu orang, berarti mudah-mudahan kita juga lancar. Allah akan bantu kita terus nih. Mohon izin. Masya Allah, Bagaimana penjelasannya Ustaz Syah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah, Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Surah Al-Isra ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kebaikan yang kau lakukan, sungguh kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Kebaikan yang engkau berikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan keburukan yang engkau lakukan, maka sungguh itu adalah keburukan untuk dirimu sendiri. Kalau ditanyakan, apa maksud daripada Allah menghilangkan beban bagi orang yang menghilangkan beban orang lain? Rasulullah mengingatkan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah bernilai sedekah. Bukankah tidak seorang muslim mengambil satu kerikil di jalan kecuali bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa senang untuk dihilangkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka hendaklah ia menghilangkan beban bagi manusia di dunia ini. Masya Allah. Dan ternyata kita tidak usah nunggu akhirat Allah hilangkan beban kita. Orang-orang yang senantiasa berbagi kebahagiaan terhadap orang lain, maka Allah akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang mencapai kebahagiaan sampai ia mau berbagi terhadap orang lain, memberikan apa yang ia cintai. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan,
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jelas Allah katakan, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan. Lalu Allah katakan, hal jaza al ihsan illal ihsan. Bukankah suatu keihsanan, suatu kebaikan, suatu kebajikan itu dibalaskan pasti juga akan terbalaskan oleh kebajikan. Jadi kita simpel aja kebaikannya nih. Misal Rasulullah mengingatkan untuk kita memberikan jalan bagi orang. Jalan bagi orang lain itu pahalanya luar biasa. Siapa yang melewati jalanan tersebut maka kita akan mendapatkan pahalanya. Menuntun untuk orang buta misalnya menyeberang jalan. Atau orang tua renta, orang yang ketakutan. Misal ada saudara kita dari kampung ternyata ia mau menyeberang jalan, ia ketakutan. Maka kita membantunya, subhanallah pahalanya luar biasa. Apalagi kalau kita membebaskan tanah kita untuk jalan tol. Itu luar biasa pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah luar biasa pahalanya. Luar biasa Berapa dong. duit harganya tuh jalanan Oh, di iya. tanahnya? Apalagi dibeli sama pemerintah. Enggak Kalau dibeli, gratis. Masya Allah. Ya beli harganya maksudnya masuk akal lah ya. Betul, Nggak terlalu amin. melambung banget Amin. gitu, susah jualnya. Kayaknya tuh jalan tol harganya mahal banget. Mahal. Nah Pak Kiai, mau izin nih Pak Kiai ini ya. Kalau kita bicara masalah tentang yang namanya manusia ini, pasti yang namanya manusia ini punya masalah. Iya. Dan di bulan Ramadan ini banyak juga orang yang punya banyak pikiran yang bikin jadi stres dengan Iya. bebannya sendiri. Iya. Nah ini mau izin nih, mungkin bagaimana caranya menghadapi beban pikiran hidup yang banyak ini agar menjadi tidak stres di bulan Ramadan. Apalagi mikir lagi 26 hari lagi kata Ustadz Maulana udah lebaran. Iya, iya, Baju lebaran iya. belum dibeli. Betul. Kue belum jadi. Boleh izin penjelasannya? Silakan. Iya. Baik Kak Fadli, Iya. Kiai Maulana, Kiai Syam. Pemirsa Indonesia, Islam Tu Indah Trans TV yang amat dirahmati Allah, ayah bundaku yang terkasih. Jangan pakai kita stres. Sebab kata stres itu Allah kan mengatakan la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah memberikan sesuatu kepada umat manusia itu enggak semena-mena sembarang, sesuai dengan kemampuannya. Tapi banyak manusia yang stres, gundah gulana, pusing. Kenapa? Karena enggak punya iman. Kalau dia punya iman, dia come back to Allah, kembali kepada Allah. Artinya apa saudaraku yang berbahagia? Wala tai'asu mirrauhillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Di Korea ternyata sampai 40.000 orang bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Jepang 75.000 orang. Di Australia coba. Ini karena mereka, maaf ya, kehidupan menurutnya bahwa saya hidup hanya di dunia saja. Padahal dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Betul nggak kira-kira? Betul. Kiai Maulana? Betul. Dunia bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Nah tempat tinggal kita itu di alam yang baka, alam yang kekal abadi. Kan ada tuh satu ayat Allah mengatakan kalau kita mau menghilangi stres, tidak ada gundah gulana lagi. Kan ada tuh bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah. Ternyata orang-orang yang beriman kepada Allah itu kalau mau happy, hatinya itu nothing, tulus, ikhlas karena Allah. Dia berzikir kepada Allah untuk menenangkan jiwanya. Nah ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu dapat tenangkan jiwa. Nah disinilah resep sesuatu yang terbaik buat kita. Kalau kata Ustadz tadi Kiai Syam mengatakan mensitir sebuah ayat Allah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu baik kembali kepada dirimu. Kalau kamu jahat kembali juga kepada dirimu. Man proposes, God disposes. Bahwa kita punya rencana tapi Allah yang menentukan. Tetapi ingat manusia juga penentu akan surga neraka. Kenapa? Karena manusia diberikan otak yang cerdas. Rasio, pola pikir,
pisu analisa, daya intelektual yang tinggi, bisa memilih supaya jangan stres, kembali hanya kepada Allah. Insya Allah. Semangat dong, insya Allah. Nah begitu pemirsa Indonesia, kita kembali dan insya Allah berkah, mabruk, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Kiai atas penjelasannya. Yang namanya manusia itu nggak lepas dari yang namanya beban hidup. betul. Ya, bukan cuma di dunia, udah meninggal pun masih ada beban. Beban mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Ini Masya An Allah. umrihi fima afna. Iya. Wa an sababihi fima Masya abla. Allah. Wa amalihi min anak tasabahu wa fima anfaqahu. Masya Allah. Wa an ilmihi madza amila bihi. Itu Masya tanggung Allah. jawab. Benar. Terima kasih banyak Pak Kiai sekali lagi. Nah sekarang kita lagi mencoba menjawab pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Keluarga saya mempunyai beban ekonomi. Lalu saya berhutang untuk memenuhi kehidupan saya dan keluarga. Namun malah membuat makin banyak beban. Bagaimana solusi dari permasalahan saya ini Ustadz? Ketika Ramadan Allah meringankan beban hambanya. Katanya gitu. Mohon izin dijawab Ustadz Maulana, silakan. Baik, makasih banyak Mas Fadil, pertanyaan bagus sekali. Izin Pak Yai, Ustaz Sam, dan semua jamaah yang alhamdulillah bersama-sama kita bermajelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan berkah, barakah, bulan barakah. Ya Allah, sekiranya orang memaknai Ramadannya dengan sebaik-baiknya, maka hilanglah keluhan. Bukankah Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pembelajaran, bulan bagaimana kita merasakan penderitaan orang dan bagaimana kita bisa merasakan lapar dan pengendalian nafsu. Kendalikan keinginanmu, arahkan. Bagaimana kita bisa, mohon maaf, tahan dulu. Maka solusi ketika kita berada masalah dan bertambah masalah, kembalikan kepada Allah. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Pak Yai tadi ngomong luar biasa. Dan mohon maaf, jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Karena Allah itu sayang sama kita. Allah itu cinta sama kita. Mungkin kita berkata neraka itu tempat penyiksaan. Bisa jadi neraka itu adalah tempat pembersihan. Kita dibersihkan lewat adanya neraka. Kalau ada besi yang karatan banyak itu biasanya kita gosok supaya bersih. Biasa di tempatnya. Ya diterpa dan sebagian dipukul supaya dibentuk. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Nanti marah Allah, jangan hilangkan kalimat itu. Allah sayang kita. Buktinya bulan suci Ramadan ini, bebanku banyak. Tidak, Anda yang suka mengeluh. Makanya ista'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Makin bersabarlah. Nah buat kita mohon pertolongan kepada Allah. Dan mungkin gini, aduh kenapa sih kegiatan saya, mungkin Anda kurang usaha. Jangan putus asa. Jangan belum bertanding sudah mengalah. Yang jelas sudah ada latihan. Meskipun Anda membawa ember bocor, sekali lagi ember bocor yang mau dibawa ke tempat penampungan air kita, dari sungai ke tempat penampungan air, itu kan bocor, nggak ada gunanya. Tetap ada manfaatnya karena Anda menyiram jalanan. Benar. Jadi tidak usah berburuk sangka. Dan mohon izin. Ada bentuk doa. 1, 2, 3. Doa. Dan ada lagi. Mohon maaf, ajang silaturahmi. Mungkin kita kurang silaturahmi, kurang pertemanan, kurang relasi, kurang kegiatan. Keluar. Kata Sayyidina Umar, doa-doa keluar. Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak bagaimana bisa rezeki datang? Bergerak, usaha. Dalam usaha ini, dalam silaturahmi ini, dalam doa ini, kita akan menyelesaikan permasalahan kita. Iya, amin. Amin. Iya, nggak kayak gini nih. Ini lihat aja ini. Bikin kesel aja pagi-pagi.
Orang segala sesuatu yang berbuat baik selalu dibilang settingan lah, settingan lah, settingan. Allahumma inni shaim. Allahumma Kenapa inni sih subuh-subuh emosi? Ini Ustadz Syam, saya jadi emosi gara-gara tuh orang tuh kadang-kadang kalau ngomong tuh nggak pakai dipikir. Allahu Ya, Akbar. ada orang bagi-bagi takjil ke orang-orang yang butuhkan. Terus dia juga bilang kalau misalnya segala sesuatunya itu yang baik-baik itu, ini cuma settingan doang, ini cuma buat konten, ini pasti nggak ikhlas. Ya. Dibilang ria. Begitu Pak Kiai. Jadi yang kayak gitu emang bisa bikin kesel sih. Iya. Makanya Kapan kita sih? baca tuh sabar Allahumma inni shaim. Kiai Sam. Allahumma inni shaim. Ya. Saya jadi Namanya hilaf aja ini. netizen. Iya. Bahaya nih kalau gini Tapi nih. kadang-kadang kita kalau baca begini jadi khilaf Pak Kiai. Bener. Ya, emosi nih saya nih Ustadz. Ya udah jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu deh. Nanti saya takutnya makin emosi jadi batal puasa. Nauzubillah min zalik. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Sabar. Ya ini udah sabar nih. Sabar. Innallaha